Bukan ya? Lewat Balige lagi, lewat Samosir. Balige. Oh iya iya iya, Bukan, tahu lewat Rudi lagi. betul. Oh Udah bukan lebih di ke selatan. Mandeling Natal. Abu, apa ya? Si, si, Mandeling Natal ya. Mandeling ya bukan ya? bukan, bukan. Pokoknya Karangbolak. saat saya mau menyebutnya aja, lidah saya bisa keseleo. Oh, Sorry ya Dokter Rudi, kan Anda tahu saya sangat sulit sampai sekarang menyebutkan Bro, nama tempat Bro Anda Rudi bertugas. apa kabar Bro Rudi? Itu undang juga Bro Rudi juga mungkin kali mungkin juga bisa diundang itu Dokter Iko untuk masalah bincang-bincang masalah mungkin seputar dengan bedah misalnya, ya Boleh, kan? boleh, boleh. Eh, Seperti apa ya dan sebagainya, tips dan trips misalnya terkait misalnya perawatan luka seperti itu mungkin sangat sederhana ya. Benar. Ini kita ada pertanyaan lagi, satu lagi dari Mm-mm. Desitam CT. Ya. Dok, kalau ibu hamil terkena COVID, Ah, penanganannya bagaimana ya? Apakah bayinya kenapa? akan terinfeksi juga? Kalau Oh tadi udah seorang jawab ibu ya. hamil, ah, oh udah Tadi jawab tadi ya, benar. Tapi boleh ya. diulang sedikit dokter, mungkin ibu Desinya baru gabung. Tadi terpulang pada terkena separah apa dan komplikasi yang terlibat. Artinya apa? Memang ini masih masih pandemi hal yang baru, artinya masih banyak kasus-kasus yang baru dilaporkan dan sedang dikumpulkan untuk suatu laporan-laporan klinis. Artinya ada beberapa masuk laporan pada wanita hamil yang misalnya terkena pada semester awal, itu memang komplikasinya lebih berat timbang semester-semester akhir. Tapi bukan berarti jika seorang ibu hamil terkena COVID pasti ada komplikasi pada atau komplikasi yang berat pada janin tersebut. Jadi artinya apa? Banyak juga dijumpai kasus-kasus di mana ibu hamil terkena COVID, tapi bayinya sih is okay aja. Tapi tetap artinya bukan kita juga menganggap ini hal yang ringan. Artinya apa? Kalau misalnya jika seorang ibu hamil terkena COVID, tetap harus berkonsultasi dengan dokter kebidanan bersangkutan untuk dapat pemantauan dan juga untuk dapat perawatan jika memang menderita gejala yang berat atau harus dirawat di rumah sakit. Artinya apa? Semakin berat gejala tersebut diderita, artinya komplikasi makin berat, pastinya kemungkinan komplikasi yang terjadi juga makin berat. Itu dia. Tapi tetap akan kita pantau selama proses kehamilan dan persalinan tersebut. Nanti akan kita jumpai dan kita dengan laporannya ada peningkatan keguguran, kesehatan pada janin, dan juga prematuritas juga meningkat. Tapi bukan berarti jika seorang ibu hamil terkena COVID, pasti bayinya tidak baik. Enggak juga. Jadi memang banyak juga kasus dijumpai, ternyata bayinya sih dalam kondisi baik juga. Gitu. Karena juga faktor imunitas juga berperan penting dalam hal tersebut. Itu dia. Makin baik imunitas seorang ibu hamil, artinya apa? Makin juga kemungkinan risiko juga komplikasi akan lebih rendah dibanding dengan kondisi imunologi yang lebih jelek pada ibu hamil tersebut jika menderita COVID. Juga terpengaruh pada tadi asupan nutrisi, vitamin, dan sebagainya. Itu dia. Oke, terima kasih Dokter Benny. Nah, ini ada dijawab Dokter Rudi. Kabar baik Bang Dokter Iko dan Bang Dokter Benny. Terus sudah disampaikan nama tempatnya Sibuhuan. Oh, Sibubuhan. Sibubuhan. Sibuhuan. Sibubuhan. Sibuhuan. Sibubuhan. Sama kan? Sibubuhan. Susah nyebutnya kan? Sibubuhan. Enggak, Iya. Sibubuhan. Ya, tahu Sibubuhan. Sibu. Tahu. Ah, Sibubuhan. iya. Kemudian Sibubuhan. ya kita jangan sampai Itu apa? masuk Tapanuli ya. Mungkin kayaknya ke Tapanuli ada apa? Utara apa tengah ya? Utara atau tengah ya? Oh, tengah ya. Oke, tengah ya Tengah itu mungkin masuknya. ya. Kapteng ya. Kapteng ya. Tapteng udah ke ya Tapteng sorry ya. Hmm. Dia kalau nggak Oke. salah letaknya di sebelah timur Sibolga. Oke. Ini kita sebut jam Dokter Benny berapa cari Dokter apa? Iko? Bukan kita sebut jam berapa Oh, ya? ya terserah. Ini masih ada apa yang berapa yang kalau yang bertanya atau Dokter Benny mungkin mau ini dulu? Ya, enggak sih. Yuk. Maksud saya, apakah ya kalau memang sudah nggak pertanyaan lagi, mungkin kita akan lanjut nextnya kali ya. Oh, boleh boleh. Nanti kita buat topiknya mungkin lebih lebih menarik nanti dengan Membahana, juga mencetar. always. Nanti kita juga nanti teman-teman kita yang bisa berperan aktif, mungkin dari teman kita yang dokter anak, tumbuh kembang, seperti misalnya dari bagian bedah, mungkin dari bagian paru, atau dari bagian-bagian
subdisiplin yang lain untuk bisa terlibat, memberikan masukan dan berbagi tips and trik mungkin untuk baik dalam masalah pandemik atau masalah-masalah lainnya, mungkin untuk berbagi pada teman-teman kita yang lainnya untuk bisa berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan bersama. Kali ya begitu ya, Dr. Iko. Boleh, dan Iko dokter. sebagai host kita yang sampai ke sini, sampai ke sini Muncat. Host kita. Jadi izinkan saya membacakan poin-poin penting ya untuk para kita ya, penonton kita yang sangat kita hargai ya. Yang pertama, hamil boleh, kita boleh hamil setelah 3 bulan divaksinasi. Sebaiknya kalau bisa vaksinasi dulu dan 3 bulan kemudian ingin hamil ya, ingin promil ya. Ini kita ngomong promil ya. Ya. Oke, promil, pro hamil tuh ya, Dok? Ya, program hamil. Oke. Kemudian untuk ibu yang menyusui boleh dilakukan vaksinasi ya, tidak menjadi masalah saat menyusui. Kemudian yang berikutnya, tapi tetap ibu pada wanita menyusui diperbolehkan untuk mendapat vaksinasi, tapi tetap dilihat apa ada masalah komorbid, misalnya ada hipertensi atau imun dan sebagainya. Oh iya. Berkoordinasi dengan dokter yang bersangkutan. Artinya tetap, misalnya selama hamil, ibu hamil tersebut mendapatkan terapi, misalnya obat pengencer darah karena masalah tekanan darah dan sebagainya, atau masalah penyakit jantung dan sebagainya, atau diabetes, tetap berkoordinasi dengan dokter bersangkutan untuk masalah komorbidnya apakah layak untuk dapat vaksin atau belum. Itu dia. Dan kalau misalnya ibu hamil menyusui yang sehat sih, is okay, nggak ada masalah, diperbolehkan. Ini maksudnya menyusui sakit gimana? Bukan, makanya misalnya ada komorbid, misalnya ada diabetes, atau hipertensi, artinya tetap ada komorbid sudah diperbolehkan untuk mendapat vaksinasi. Ya. Tapi tetap harus koordinasi dengan kasat COVID. Ya. Oke, sebelum kita tutup, saya ingin sapa ya yang baru gabung juga. Untuk RV ini Fitrian, Ruth Aurelia, Stevi Alukmanasari 23. Saya mohon maaf kalau menyebutkan nama dengan salah ya. Kemudian Herlina Muaya, Kendrick Sitepu, Peirariko, Doc Authentic 2, Irna Pobi, Tari Hamdani, Irna boleh kembali lagi, Amita Drupadi. Dr. Meta apa kabar? Itu bisa kita undang Dr. Iko. Itu dokter laktasi loh. Dokter laktasi yang sangat hit banget loh Dr. Meta itu tuh. Wah. Banyak kalangan selebritis itu Dr. Ameta loh, konselor laktasinya loh. Para seleb. Nanti boleh nanti sekali kita buat satu konten tentang laktasi ya. Oh iya, boleh banget. Dr. Meta itu juga banyak loh followernya. Beliau satu pendiri daripada ASIHI. Jadi pendiri untuk ibu menyusui. Salah satu pendirinya. Pejuang ASI. Nah, jadi beliau satu pendiri pejuang ASI. Jadi boleh diundang Dr. Ameta. Dr. Ameta ya, Dr. Ameta. Halo Dok Ameta. Ya, beliau juga sering melakukan juga vlog melakukan juga ya begini acara-acara yang live. Jadi Dr. Ameta bisa kasih masukan, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dan tips dan trik pada wanita, pada ibu-ibu, mams dan ayah bunda, yang bunda terutama yang menyusui dan sebagainya. Itu bisa ambil otomatis untuk Ameta. Benar. Ini mungkin saya boleh bantu. Ini ada saya buka sedikit mengenai vaksinasi, rekomendasi pada POGI, yaitu adalah Perhimpunan Obstetrik Ginekologi. Ini ada bab berdasarkan ini tertanda pada 2021 ini. Mungkin kita bisa berbagi rekomendasi POGI tentang vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil. Disebutkan bahwa di sini disebutkan hingga saat ini belum ada data ilmiah
mengenai efektivitas maupun potensi bahaya pemberian vaksin COVID-19 untuk ibu hamil. Oke, bahwa sesuai kelaziman pembuatan dan penelitian vaksin baru, maka golongan ibu hamil tidak dimasukkan pada penelitian fase 1, 2, dan 3, sehingga belum didapatkan data khusus ibu hamil terkait efektivitas vaksin maupun aspek keamanannya. Itu daripada rilis resmi daripada Persekutuan Obstetrik Ginekologi. Jadi itu disebutkan belum masuk dalam kelompok yang memperoleh vaksin, karena tadi itu masih belum ada hasil penelitian yang resmi terkait pada masalah ibu hamil tersebut. Jadi itu sementara belum dapat dilakukan vaksin pada ibu hamil. Itu dia. Oke, baik dokter. Jadi ya bagi perempuan yang berencana untuk mengikuti program kehamilan, disarankan untuk menunda dulu kehamilannya sampai mendapatkan vaksin COVID-19. Penundaan program kehamilan dapat dilakukan paling lama 1 bulan. Masih di saya koreksi 1 bulan, paling lama 1 bulan setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Karena memang butuh waktu paling enggak 28 hari, 1 bulan untuk terbentuk imunologi masa titer vaksin imunologi yang terbentuk setelah vaksin tersebut. Jadi itu sebutkan bagi yang wanita lain yang tengah melakukan vaksinasi lain misalnya hepatitis dan sebagainya, diharapkan untuk tercapai titik tertinggi dalam waktu singkat, maka dianjurkan untuk menyelesaikan vaksinnya terlebih dahulu, baru kemudian melakukan vaksin COVID-19. Jadi misalnya ada vaksin apapun itu, misalnya vaksin hepatitis dan sebagainya, sebaiknya selesai dulu vaksinnya itu, setelah selesai, baru masuk ke vaksin COVID-19. Karena pemberian vaksin lain selanjutnya bisa booster dapat ditunda setelah, jika vaksin lain bisa booster nih, booster aja, hanya booster pengulangan, boleh ditunda, jika hanya bisa booster, dapat ditunda setelah pemberian vaksin COVID-19 selesai, artinya vaksin kedua, jika bersifat booster. Jadi bisa ditunda sampai vaksin COVID-19 selesai. Itu dia yang tadi saya buka pertimbangan daripada rekomendasi dari POGI. Itu dia. Oke. Berarti diprioritaskan dulu ya vaksinasi COVID-19 ke timbangan lain ya, mungkin khususnya pada wanita, ya selain hepatitis, tadi ada juga hamil, tuh belum ya, sama itu ya misalnya kalau vaksin lain, pada vaksin lain, pada vaksin lain ditunda dulu, kecuali itu diselesaikan dulu, pada vaksin yang baru, saya vaksin COVID, selesaikan dulu, tapi kalau misalnya vaksinnya hanya bersifat booster atau pengulangan, vaksin luar COVID ya, itu hanya sebagai booster, itu boleh ditunda dulu sampai vaksin COVID-19-nya selesai dilakukan. Tapi jika booster, tapi kalau misalnya vaksinnya yang sudah vaksin awal pertama kali, sebaiknya diselesaikan dulu sebelum vaksin COVID. Itu dia. Itu rekomendasinya. Termasuk misalnya HPV juga termasuk ya dok ya? Ya. Vaksin HPV. Itu dia. Itu dia yang rilis yang saya baca. Itu dia. Oke. Terima kasih ya. Ini juga kan dengan apa ya, penambahan dari Dr. Benny, ada rekomendasi dari POGI kan, saya sendiri juga bisa mendapatkan update baru ya, bahwa terkait antara COVID dengan kehamilan atau kesehatan wanita. Ya. Oke, dengan demikian kita akhiri dulu untuk ini. Sorry, itu sekamar tadi tuh tercetus atau memang sudah program Dr. Benny? Program Dr. Ameta sebenarnya. Canda. Ya, janganlah nanti dikira kita ini kan. Canda lo ya. Tometa, saya canda lo Tometa. Tapi mungkin kedepannya juga memang bisa kita lakukan dengan semua sejawat kita ya, yang mempunyai spesialisasi di bidang apapun itu. Yang karena tujuan kita satu, yaitu mengedukasi masyarakat yang benar tentang kesehatan. Jangan sampai mendapatkan informasi yang tidak sahih, yang tidak benar. Ya kan, kayak tadi ngidam, ya kan, segala macam. Oke, mungkin ada keyword message dari Dr. Benny sebelum kita akhiri. Oke, mungkin tetap sehat, tetap semangat, walaupun di era pandemik kita terbatas, tetap kita harus
tetap semangat. Semoga kita semua sehat selalu dalam menghadapi dan melewati masa pandemi tersebut. Bagi yang sudah dapat vaksin, bisa divaksin, monggo silahkan divaksin supaya terbentuklah imunitas yang merata pada seluruh populasi sehingga menurunkan terjadinya infeksi baru pada COVID tersebut dan mengurangi risiko komplikasi yang berat jika tanpa vaksinasi. Itu dia. Salam sehat dari saya. Oke, terima kasih Dr. Benny. Terima kasih banyak atas waktu kasih, yang disampaikan atau yang diberikan buat kita. Ya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan juga. Semuanya. Ya. Amin. Terima kasih semuanya para terima kasih semua. Terima kasih teman-teman yang telah bergabung di sini ya, dan teman-teman saya. Sampai ketemu pada bincang malam berikutnya. Selamat malam. Oke. Malam. Malam. Malam.